Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi, Umi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul kembali bertatap muka guna melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tapi sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Kepada anak Ibu Suhaimi, silahkan disiapkan untuk memimpin doa. Terima kasih Ibu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama sebelum melanjutkan kegiatan kita. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. 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 Terima kasih. Masih semangat anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Semangat, Masih, Bu. Bu. Semangat. Semangat, Bu. Belajar apa kita pada hari ini? Belajar IPA, IPA, Bu. Pelajaran Ya, IPA kita, Bu. IPA. kita akan belajar IPA. Nah, kita belajar IPA masuk pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke materi dan penjelasan, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Oh iya, Ibu ada yang kelupaan. Ibu belum absen ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Ibu. Oke, Baik, Bu. oke. Samsul Hadi. Siap, Bu. Saya Bu Ader, Bu. Oke, Suhaimi. Hadir Ibu. Siti Nur Kalimah. Biasanya iya nggak tahu pada terkadang. Sulaiman Laya. Hadir, Bu. Stella Anggraini Lubis. Hadir, Bu. Fitriawati Harahap. Hadir, Bu. Rini Wahyuni. Hadir, Bu. Ya, tetap semangat ya anak-anak Ibu. Oke, Ibu lanjutkan materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Tumbuhan itu kan berkembang biak. Kita temanya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya nih, bagaimana sih tumbuhan itu bisa menghasilkan tumbuhan baru? Ayo, siapa yang dapat menjawab? Ibu tadi sudah memberi clue-nya di atas dengan judul materi kita. Saya, Bu. Oh ya, silakan Siti Nur Kalimah. Tumbuhan itu bisa menghasilkan tumbuhan baru. Itu contohnya seperti ubi kayu, Bu. Dia bisa dipotong-potong batang ubi kayunya, kemudian bisa ditanam lagi, ditancapkan ke tanah, kemudian dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru lagi, Bu. Oh iya, iya, iya. Ya, benar nggak teman-teman yang lain? Ada yang ingin menanggapi nggak? Contohnya tadi katanya seperti ubi kayu yang dipotong-potong lalu ditanjapkan. Ada yang ingin menanggapi? Ya, benar, Iya, Bu. silakan Benar. Fitriawati. Ada yang lain lagi, Bu. Tadi kan ubi kayu ada lagi dengan cara ditanam bijinya, Bu, seperti mangga gitu, Bu. Iya, pinter anak ibu. Heeh. Ada yang ditanam dengan cara seperti ubi kayu, kemudian ada dengan biji. Itu kalau ubi kayu berarti menggunakan apa? Kalau mangga kan dengan menggunakan biji. Kalau ubi kayu menggunakan apa?
batangnya. Menggunakan Ya, batang, Bu. Dengan iya, batangnya, Bu. Dengan batangnya, Bu. Batangnya, iya, pinter keren anak ibu menggunakan batang. 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 Jadi kalau menggunakan batang itu kira-kira namanya apa ya? Tunas, Bu. Tunas, Jang. Iya. Setek, Bu. Kemudian Setek. Di stek, Bu. iya disetek yang benar, iya benar. Nah, kemudian ibu ada pertanyaan lagi nih. Coba, apa perbedaan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dan batang? Ayo, siapa anak ibu yang bisa menjawab? Ada? Lagi kata Apa bedanya perbedaan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji dan biji. batang? Contohnya apa? Ada yang bisa jawab, anak ibu? Sebelum Umi jelaskan. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silahkan, Nak. Samsul Hadi. Kalau dari biji, Bu, yang ditanam bijinya, Bu. Kalau yang dari batang, yang ditanam adalah batangnya. Itu aja, Bu. Oke, kalau dari biji yang ditanam bijinya. Kalau dari batang yang ditanam batangnya. Ya, Bu. Seperti Yang, singkong tadi ya kan, ya, Nak? betul, Bu. Betul. Heeh. Singkong yang Bu, dipotong itu namanya disetek. Iya, Nak. Fitriawati Harahap. Bu, kalau misalnya ditanam batangnya, Bu, tumbuh tunas. Tapi kalau ditanam bijinya, Bu, tumbuh-tumbuhan kecil baru gitu, Bu. Iya, iya, iya. Iya, bisa. Kalau dengan batang tumbuh tunas, kalau dengan biji dia tumbuh tumbuhan baru ya, Nak ya. Oke, bisa, bisa. Oke, berarti Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa tumbuhan tuh perlu berkembang biak? Apa coba jawabannya? Ada yang bisa jawab, anak Ibu? Saya lagi, Bu. Saya, Iya, Bu. Nak. Saya, Bu. Oh, siapa? Oh, Fitriawati Harahap dulu ya, baru Siti Nurhalimah ya. Silahkan. Bu. Supaya ada lagi tumbuhan baru mungkin, Bu. Tanpa berkembang biak tidak ada lagi tumbuhan baru, Bu. Oh iya, berarti meregenerasi tumbuhan ya, melestarikan ya. Iya, pinter. Kemudian lanjut tadi Siti Nurhalimah, silakan apa yang mau dijawab, Nak? Iya, Bu. Supaya tidak punah, Bu, tumbuhan itu, Bu. Iya, supaya tidak punah. Dia memperbanyak keturunan ya. Oke, Ya, Bu. pinter. Pinter anak-anak ibu semua. Berarti udah mulai paham, padahal ibu belum menjelaskannya. Oke, untuk lebih jelas, mari kita lihat penjelasan dari ibu ya. Ibu akan menampilkan penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Baik. Masih semangat anak ibu? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke. Oke, kalau ibu bilang semangat pagi, 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 luar biasa. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, semangat pagi, 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 pagi. pagi, luar Luar biasa. biasa. Oke. Perhatikan, Ibu akan membagikan layar. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Ibu. Ya, Bu, sudah terlihat, Bu. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan. Oke, Ibu akan jelaskan ya, Nak ya.
Sudah terlihat, Nak? Udah, Bu. Udah, Ya, Ibu. Ibu. Bu. Oke. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mengapa tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak agar populasinya tetap terjaga. Seperti yang anak-anak Ibu jelaskan tadi. Dia akan menambah keturunan baru. Dia supaya tidak punah, seperti itu. Nah, dan tumbuhan itu memberikan oksigen bagi kita dan tidak punah dari muka bumi. Nah, seperti yang anak-anak Ibu jelaskan tadi ya. Jadi, pernahkah anak Ibu tuh berpikir bagaimana tumbuhan bisa terus ada? Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Kenapa ada tumbuhan yang harus ditanam dari biji dulu agar bisa tumbuh besar? Nah, ada yang bisa menjawab anak-anak Ibu? Kenapa tumbuhan harus dari biji dulu supaya tumbuh besar? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Karena biji adalah awal daripada pertumbuhan, Bu. Iya. Oke, lu terus. Ya, karena biji adalah awal dari pertumbuhan. Kan tidak mungkin ya kan, tanaman itu tumbuh tiba-tiba udah besar, tidak dari biji kan nggak mungkin ya nak ya. Ya, Bu. Kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan batang. Tapi kenapa ada juga pohon yang hanya tumbuh batangnya dipotong lalu bisa tumbuh. Dan kemudian ada juga yang berkembang biak dengan daun. Bahkan ada daun yang jatuh ke tanah dan tiba-tiba menjadi tanaman baru. Contohnya seperti tanaman cocor bebek, seperti itu ya. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif. Nah, pertemuan serbuk sari dan putik pada bunga itu menghasilkan biji sebagai calon individu baru. Proses ini membutuhkan bunga menghasilkan biji dan dibantu oleh angin atau awan seperti lebah untuk memindahkan serbuk sari tersebut. Nah, proses penyerbukannya, penyerbuk mengambil serbuk sari dari benang sari bunga pertama. Nah, kemudian serbuk sari tersebut diletakkan kepada kepala putik bunga yang berikutnya. Kemudian, selanjutnya serbuk sari turun menuju bakal buah dan menjadi pembuahan biji berkembang dan terjadi pembuahan. Nah, bakal biji berkembang dari proses tersebut. Jadi, setelah serbuk sari dan benang sari bunga pertama tersebut diletakkan pada kepala putik bunga berikutnya, berarti ada 2 bunga itu. Nah, serbuk sari turun menjadi bakal buah dia dan terjadi pembuahan. Nah, disitulah biji itu berkembang biak dari proses dan diproses. Dari proses tersebutlah biji itu berkembang. Jadi dari pembuahan serbuk sari yang diletakkan di kepala putik. Begitu ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif.
Nah, yang pertama vegetatif alami atau artinya tanpa bantuan manusia. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara alami tanpa campur tangan manusia. Ada 3 cara utama yang sering kita temui di sekitar kita. Nah, contohnya umbi batang. Bagian batang yang mengembang di dalam tanah dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya itu ada kentang, ada ketela rambat, kemudian ubi kayu, wortel, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Ya. Nah, kemudian tunas adventif. Nah, ini masih termasuk vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Tunas yang tumbuh dari bagian tubuh tumbuhan selain akar dan batang, seperti daun. Nah, sering kita temui itu seperti contohnya adalah cocor bebek, ya kan, Nak? Kemudian selanjutnya tunas akar. Tunas yang tumbuh dari akar tumbuhan berkembang menjadi individu baru. Contohnya itu seperti pisang. Nah, seperti itu. Lengkuas itu juga termasuk seperti pisang juga. Dia tunas dari akar tumbuhannya. Ya kan, Nak? Oke. Kemudian selanjutnya vegetatif buatan. Nah, kalau tadi adalah vegetatif alami, yang sekarang vegetatif buatan. Oke, vegetatif buatan atau stek. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan bantuan manusia untuk mempercepat pertumbuhan tanaman baru yang sama persis dengan induknya. Cara ini sangat praktis karena tidak perlu menunggu proses penyerbukan alami. Nah, jadi vegetatif buatan ini lebih cepat daripada vegetatif alami tadi ya. Nah, contoh yang paling umum adalah stek batang pada tanaman singkong. Nah, seperti yang dijawab oleh anak ibu tadi, Siti Nurkalimah, yaitu batang singkong dipotong-potong kemudian ditancapkan. Nah, itu namanya stek. Cukup potong bagian batang, tanam ke tanah dan tanaman baru akan tumbuh. Ya, benar sekali tadi jawaban dari anak ibu ya. Kemudian selanjutnya, apa perbedaannya antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Itu memiliki perbedaan mendasar dalam proses alat, jumlah induk, dan hasil keturunannya. Nah, berikut akan Ibu tampilkan sebuah tabel ya, untuk membandingkan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, kategori prosesnya, kalau prosesnya, kalau generatif itu kawin atau penyerbukan seperti serbuk sari tadi yang diletakkan ke kepala putik ya. Kemudian kalau vegetatif itu tidak kawin. Kalau kategori alatnya itu kalau generatif dia menggunakan biji atau bunga. Sedangkan kalau vegetatif itu menggunakan batang, akar, dan daun. Nah, kategori induk kalau generatif itu ada 2 induk. Kalau vegetatif itu 1 induk. Dan dari kategori hasil, generatif bisa berbeda dari induk. Kalau vegetatif itu sama persis dengan induknya. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif melibatkan 2 induk dan menghasilkan keturunan yang
bisa berbeda sifatnya. Sedangkan vegetatif hanya butuh satu induk dan menghasilkan keturunan yang sama persis. Makanya tadi yang generatif di penyerbukan tadi kan harus ada 2 putik, baru bisa dia serbuk sarinya diletakkan di putik yang tumbuh berikutnya. Seperti itu ya nak ya. Makanya disebutlah ada 2 induk. Nah, selanjutnya, oke, tumbuhan adalah paru-paru dunia. Nah, kenapa ya kok tumbuhan dibilang paru-paru dunia? 100% kebutuhan oksigen. Nah, jadi tumbuhan itu menyediakan seluruh oksigen yang kita hirup setiap detik, bahkan bukan setiap hari, malah setiap detik. Oksigen yang kita hirup itu adalah hasil dari kerja tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, setiap kali tumbuhan berkembang biak, mereka menambah pasokan oksigen yang kita hirup. Menjaga tumbuhan berarti menjaga napas kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara tumbuhan berkembang biak agar kita bisa membantu menjaga melestarikannya. Nah, jadi anak-anak ibu, budayakanlah menanam tumbuhan yang baru. Misalnya, nggak apa-apa kita menanam pohon mangga di dekat rumah. Kalau misalnya pohon mangganya udah besar, Bu, kan bahaya tuh untuk rumah. Boleh ditebang, tapi kita lestarikan dengan menanam tumbuhan yang baru. Pohon bunga boleh, Bu. Pohon bunga, Bu. Bunga boleh, tapi kalau bunga itu sifatnya hiasan, bagus, mengandung oksigen juga. Cuman kalau tumbuhan yang besar, dia itu biasanya lebih lebih banyak memberi pasokan oksigen seperti pohon mangga, seperti itu ya, pohon yang tinggi-tinggi. Bunga bisa, bahkan dia memberikan keindahan juga di halaman kita kan? Ya, Bu. Oke. Iya, Ibu mempunyai lembar untuk pengamatan. Nah, perhatikan langkah-langkah pengamatan berikut. Oke. Yang pertama, amati biji, batang, singkong, dan daun cocor bebek yang tersedia. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel LKPD. Identifikasi mana yang termasuk perkembangbiakan vegetatif dan generatif, dan mana yang generatif. Diskusikan bersama teman kelompokmu tentang perbedaan yang kamu temukan. Oke. Nah, untuk pengamatan ini, anak ibu boleh lakukan di rumah, buat kelompoknya. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya, kita presentasikan ya, Nak. Baik, Bu. Ya, Ya, Bu. nanti kita bagi kelompoknya. Anak-anak ibu amati. Nah, kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, di sini ada lembar lagi tantangan untuk anak ibu. Ibu ingin punya, misalnya ibu ingin punya pohon buah mangga yang cepat berbuah. Nah, cepat berbuah dan manis seperti induknya. Cara apa yang paling tepat untuk ibu lakukan? Nah, kita tanya jawab diskusi aja di sini ya. Nah, untuk masalah yang satu ini, apa kira-kira ini solusinya untuk ibu? Anak ibu ada yang bisa menjawab? Saya, Kasih Bu. pupuk, Bu. Kasih Oh pupuk. ya, silakan Suhaimi. Apa itu, Nak? Dengan cara disambung, Ibu, dengan induk yang berbuah manis, terus sambungan di atasnya
dengan batang yang sudah tua. Oh, itu namanya diapain? Itu namanya dengan cara disambung, penyambungan ya, Bu. Oh, penyambungan. Kalau berdasarkan, oh iya, kalau berdasarkan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira cara mana? Bijinya ditanam. Kalau yang bijinya ditanam itu dengan cara generatif. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nih dia. Nah, dari yang Oke, masih semangat anak-anak Ibu. Semangat, Bu. Semangat Oke. itu. Oke, dari masalah yang pertama tadi yaitu eh, bagaimana caranya Ibu bisa eh, menanam buah mangga yang cepat berbuah dan manis seperti induknya. Kalau jawaban dari teman kita Suhaimi tadi adalah dengan cara menyambung ya kan? Nah, bisa juga nak atau juga dia dengan teknik perbanyakan vegetatif buatannya seperti menyambung tadi, kemudian khususnya itu ada cangkok atau okulasi atau menempel. Ya, kalau anak ibu tadi jawab itu menyambung atau menempel, nak Suhaimi? Menyambung, Ibu. Iya, Disambung dia, Ibu. iya menyambung. Bisa dia akan menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Oke, untuk Ya. masalah kedua yaitu apa yang terjadi, yang akan terjadi jika semua lebah di dunia ini hilang? Bagaimanakah pengaruhnya terhadap tanaman yang berkembang biak dengan biji? Coba, ada nggak anak ibu yang bisa jawab ini? Kalau misalnya semua lebah di dunia ini hilang, apa yang akan terjadi kira-kira? Apa pengaruhnya Saya, dengan saya, tanaman-tanaman yang berkembang biak Tidak dengan ada saya, Bu. penyerbukan lagi, Bu. Oh, iya, siapa dulu Tumbuh, ini? Oke. Nur Halimah apa Samsul Hadi? Tumbuhan di seluruh dunia akan musnah, Bu, karena tidak bisa berkembang biak. Iya, ya benar sekali. Kalau Nur Kalimah apa tadi jawabannya, Nak? Tidak ada penyerbukan lagi, Bu. Iya, betul. Kedua-duanya benar. Hebat anak-anak ibu memang. Pinter-pinter. Iya. Ayo, Ibu. Jika, oh iya, silahkan, Nak. Suhaimi. Kalau tidak ada lebah, kita nggak bisa makan salak, Ibu. Karena salak itu pembuahannya melalui lebah dia, Pak. Penyerbukannya. Oh iya, tepat sekali, benar. Berarti kita nggak bisa makan salak, nggak bisa lihat bunga-bunga yang indah, ya kan, Nak? Hmm, iya, jadi Iya, Bu. jika benar sekali jawaban dari anak-anak ibu tadi. Jadi jika lebah punah akan terjadi krisis pangan global. Ya, jangankan salah, mungkin yang lain juga akan punah ya kan? Karena apa? Karena lebah adalah polinator atau penyerbu utama. Jadi dampaknya terhadap tanaman berbiji itu yang pertama yaitu kegagalan penyerbukan. Banyak tanaman berbunga itu yang bergantung pada lebah untuk memindahkan serbuk sari ke putik. Tanpa lebah, proses pembuahan tidak akan terjadi. Nah, kemudian kalau produksi biji akan berhenti jika lebah itu tidak ada karena tidak ada lagi pembuahan tanaman tidak akan menghasilkan buah dan biji. Kemudian kepunahan tanaman. Nah, jadi ada 3 hal yang penting yang mendasar yang penyebab akibat dari kepunahan lebah tadi. Yang ketiga yaitu kepunahan tanaman melalui biji atau generatif, lama kelamaan akan punah dan yang kemudian mengganggu seluruh rantai makanan. Jadi ada 3 hal tersebut dampak dari hilangnya lebah di dunia, yaitu gagal penyerbukan, kemudian produksi biji akan berhenti, kemudian tanaman akan punah karena nggak bisa berkembang biak. Nah,
Jadi, alam itu tidak hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi juga mengajarkan kita cara berbagi kehidupan. Jadi, kita harus melestarikan tumbuhan di sekitar kita. Oke, yang terakhir, sampai sini sudah paham anak-anak Ibu? Insya Paham Allah atau paham, belum? Bu. Nggak paham, Bu. Paham, Nggak Ibu. paham, Bu. Ya, kalau paham, jangan lupa tugas pengamatan yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih atas semangat belajar anak-anak Ibu sekalian. Semoga materi ini membantu anak-anak Ibu untuk memahami cara tumbuhan berkembang biak dan pentingnya menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Dengan cara generatif, yaitu melalui penyerbukan, membutuhkan bunga, menghasilkan biji, dan 2 induk. Kesimpulannya ya, kalau vegetatif alami itu umbi batang, tunas adventif, tunas akar, tanpa buatan manusia. Nah, kalau yang vegetatif buatan, itu ada stek batang dengan bantuan manusia, hasil sama persis dengan induk. Nah, untuk hari ini, gimana perasaan anak-anak Ibu? Apakah sudah paham? Sudah paham ya? Nggak paham, Jangan Bu. lupa Tenang, tugas. Bu. Ya. Jangan lupa tugas pengamatan yang Ibu berikan. Eh, Gimana perasaan anak Ibu hari ini mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif ini? Senang nggak? Senang, Senang, Ibu. Bu. Senang, Bu. Iya, kita jadi tahu kan apa itu perkembangbiakan generatif, apa itu perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif itu tadi apa, Nak? Sebelum kita tutup, Ibu ingin refleksi dulu sama anak-anak Ibu. Apa itu tadi generatif? Contohnya apa? Itu melalui penyerbukan bunga, Ibu. Iya, betul. Ia menghasilkan biji dan Induk. 2 induk. induk. Dan buah, Iya, Bu. kemudian kalau vegetatif alami itu apa, Nak? Vegetatif alami itu adalah Umbi Tumbuhan batang, yang Ibu. tumbuh tanpa bantuan manusia, Bu. iya tanpa bantuan manusia. Contohnya apa tumbuhannya? Umbi batang. Iya, umbi batang, tunas Pisang. akar, pisang, iya pisang, lengkuas, terus kentang tadi ya, singkong ya kan? Kemudian Bu. kalau vegetatif buatan itu apa dan contohnya apa? Ini Korea kasih loten saya. Tumbuhannya melalui disetek, Bu, atau ditempel. Dicangkok bisa juga, Bu. Dicangkok. Iya, heeh. Contohnya apa tadi yang buatan? Ayo, mau jualan nih. Contohnya seperti apa tadi? Cangkok ya. Dia dengan bantuan manusia. Ya. Manusia. Oke. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Apa yang Ibu transferkan, yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh anak-anak Ibu dengan baik. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa tugas pengamatan kelompoknya, oke? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Dan sebelum Ibu tutup kegiatan pada pagi hari ini, kita akhiri dulu dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Untuk itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat Bu. belajar. Ya, Bu. Sama. Bener. Oke.